PBH lu nonton gak sih? Nggak ada faedahnya, malah itu banyak mudaratnya gitu kan. Iya. Randy Pratama, Iya, oke bang. selamat datang Bang Ren di Temu-Tamu. Iya, thank you banget udah ngundang gua kesini di tamu-tamu ya bang ya. Sutradara ternama nih. Wih, ternama. Enggak kali, bukan Enggak. ternama. Untuk di daerah kita, Iya, asik gak untuk bermain di dunia film? asik banget lah. Hmm. Asik banget. Kenapa gua bilang asik? Di sini kita mainin emosi orang. Ya, selain komersil ya, dari segi bisnis itu udah pasti ya. Baliknya ke diri kita lagi, asik nggak asik ya, kalau itu pengennya asik ya udah jadi asik aja semuanya, apalagi itu adalah sebuah hobi lu gitu. Nah bro, main di dunia film udah 4 tahun ya? Ya sekitar segitu lah. 4 tahun. Nah mulai awal merintis dari mana nih bro? Gua mau ceritanya dari mana dulu ya, kayak mau cerita dari sisi main sosmed dulu kayaknya ya. Sosmed? Iya, lagian pun gua di perfilman juga baru 4 tahun ya, 4 tahun. Tapi gue mau cerita dulu dari sisi main sosmednya dulu kayak. Gue dari dulu merintis sosmed di tahun 2011. Ya. Ya. Waktu itu gue nggak ada pemikiran, oh main sosmed kayak gini ya hasilnya. Main sosmed jadinya seperti ini. Kalau gue tahu dari dulu, sosmed itu bisa ngehidupin lu, ngehidupin tim lu, ngehidupin beberapa orang di dalam itu, ya gue nggak bakalan berhenti di sosmed dari dulu. Karena gue pernah berhenti sekitar 2-3 tahun bermain sosmed. Tahun 2011 gue main Twitter. Sampai follower gue itu 1,2 juta. Emang 2011 sosmed udah bisa menghasilkan ya? Oh, kalau dibilang menghasilkan Ini pasti komersil ada. ya? Ini komersil ya? Iya, Ah. pasti ada. Karena di tahun 2008 orang udah main YouTube. Di situ YouTuber Indonesia juga udah membaca kondisinya kalau YouTube ini bakalan menghasilkan nantinya. Tapi nantinya gitu loh. Nah, gua nggak ada pemikiran sampai ke sana gitu. Di tahun 2011 gua main Twitter sampai 1,2 juta follower, itu udah gede banget sekarang mah. Nah, bodohnya gua nggak baca jangka panjang. Yang gua pikirin di saat itu adalah tahun 2011 gua butuh duit. Ya. Nah, ini kalau kalau gua jual bakalan dapat untung gede. Memang di tahun segitu gue jualnya 8 jutaan. Ya gede lah menurut. Itu Twitter? Iya, Twitter 1,2 juta. Itu rugi banget gue sekarang mah kalau jual 1,2 juta. Nyarinya itu susah, Bung. 2011 berarti masih SMA deh? Iya, masih SMA gue. Udah Mau tamat itu, mau tamat. Udah menghasilkan di Twitter berarti? Udah, tapi dikit. Belum tahu Redcar. Kayak sekarang udah tahu Redcar, gue babat itu. Kalau akun itu ada sekarang, mungkin lu udah bisa menghasilkan puluhan juta ya? Iya, jual 8 juta. Kalau sekarang aduh, itu udah berapa kali tuh income lu bro? Iya, nggak tahu. Sedangkan gue udah punya follower ratusan ribu di beberapa platform. Hasilnya gede banget, apalagi yang jutaan follower gitu, Bung. Gue punya teman udah centang biru juga dia. Followernya sekitar 3 juta. Dia bisa collab atau jadi brand ambassador, itu bisa kontraknya sampai 99 juta gitu. Satu brand. Nah, gue nggak baca kondisinya sekarang gitu. Kalau gue masih bertahan di Twitter itu, satu nge-tweet gue, waduh, gue bisa hidupin beberapa orang, Bung. Itu 1,2 2011. Iya. Nah sekarang dengan jalan 10 tahun nggak mungkin stuck di 1,2 ya kan? Iya, bisa gede ya. Bisa 10 atau minimal 5 jutaan lah. Minimal 5 juta. Nah, followernya. Nah bro, yang gua ngikutin perjalanan lu mulai dari konten-konten kayak ngeprank, dan kemarin lu sempat juga mau bikin film sih. Simpang 2. Simpang 1. Simpang 1. Simpang 1. Simpang 1 habis itu ada beberapa film pendek. Nah, itu yang buat skrip lu pribadi. Di awal-awal kalau Simpang 1 itu ada teman gua juga. Dia scriptwriter-nya. Jadi kalau untuk perfilman Simpang 1 itu adalah karya pertama lu. Karya pertama gua. Karya pertama lu. Karya pertama gua. Nah, setelah itu lu bikin konten-konten ngeprank ya untuk YouTube. Ya, benar.
Bener banget. Untuk di daerah kita, Iya. itu lu nggak malu-maluin? Malu. Kalau di gini ya bukan. Nah, Ngeprank saat waktu itu ya. Gua baru-baru bikin konten. Gua ingat banget itu di lapangan Cinomato. Nah, di saat itu gua baru jalan dengan kamera handphone, Bung. Waktu itu cuman F1S gue ingat banget Oppo F1S, kamera seadanya, ilmu editing juga seadanya. Teman gue yang editor, adik gue tuh lebih tepatnya. Nah, di saat itu gue ke Cinomato, ketemu nih abang-abang gue tuh. Dia bilang, apa sih untungnya gitu? Malu-maluin tau nggak sih? Nggak ada hasil. Ini buat apa gitu? Mereka bilang kayak gitu. Itu buat gue, wah, baru mulai udah dihina gitu. Itu jelas-jelas penghinaan bagi gua sih. Iya. Kalau di Minangkabau cimeeh banget lah gitu. Memang benar beberapa orang yang seperti ini banyak di lingkungan kita, banyak di ekosistem kita. Nah, iklim-iklim yang negatif seperti ini kita mesti tampar dulu tuh sebelum kita masuk di wilayah sosial media gitu. Kayak gitu sih. Awalnya malu banget emang malu banget itu. Ya soalnya yang gue lihat dari video-video lu, dari konten-konten yang lu punya, absurd habis. Asli, absurd. Dari mulai kambing bertelur lah, habis tuh Prank BH lu nonton gak sih? Nah, itu. Nah, gua pengen minta klarifikasi sama lu tentang prank BH itu. Iya. Nah, karena itu nggak ada faedahnya, malah itu banyak mudaratnya gitu kan. Iya. Karena lu ngeprank BH itu ke anak SD. bukan gue yang ngeprank, tapi especially aktor gue yang ngeprank gitu. Walaupun aktor lu yang ngeprank, tapi kan konsepnya lu yang bikin. Ya benar. Mau Mau gue jawab sekarang apa gimana? Gue minum dulu ya. karena itu lu salah satu perusak generasi bangsa. Lah, aku perusak sih. SD lu kasih tahu tentang BH, bro. Iya. Ya benar. Itu Rasa ingin tahu mereka tuh tinggi banget. Kenapa lu cari mangsa lu buat lu prank itu anak SD? ya. Gue mesti klarifikasi Iya, sekarang ya. nah. Mesti nangis gak sih? Enggak. Soalnya kan kalau di sosial media klarifikasi harus nangis gitu. Awalnya adalah target si cewek-cewek yang lagi duduk di motor. Awalnya. Kemudian lewat anak SD, kita nggak tahu itu karena itu adalah permasalahan di lapangan. Ini adalah suatu kejadian yang tidak disengaja, yang secara kebetulan terjadi, Bung. Gitu. Tapi itu jadi konten. Nggak sengaja tapi jadi konten, sama aja dengan lu lupa cabut tapi enak gitu. Enak, ya udah, apa-apa aja langsung gitu. Di saat itu gua nggak mikirin ini edukasi, oh ini enggak gua nggak mikirin gitu. Yang penting gua punya konten aja di saat itu. Jadi kalau misalnya 6 tahun lagi banyak anak-anak generasi muda kita yang cabul, salah satu perusahaannya adalah Kapotabang. Gak gitu juga konsepnya. Aduh, gak gitu juga. Yang namanya prank itu kan jebakan kan. Jebakan. Dan kita full no settingan gitu. Full no settingan, kita nggak ada settingan belaka apalah gitu. Kayak prankster yang lain itu banyak settingan, Bung. Baik itu Yakin nggak ada settingan? kagak ada yang di setting. Prank sekarang ini banyak yang setting loh. Prank sekarang. Masa ada kamera di atas mobil dan yang di prank pun nggak tahu itu ada kamera? Iya. Gue jijik ya, jijik gue sekarang udah prankster. Karena memang kita pun udah berhenti kan, udah berhenti di dunia prankster. Dikarenakan di sini gue menilai ya kita bikin ngeprank beberapa tahun itu aja, orang-orang udah tahu ini prank banget gitu. Di saat kita pernah beberapa minggu ke belakang gue ngeprank di sebuah lokasi di Sawaso. Nah, ketika gue ngeprank itu orang udah tahu, oh ini udah prank. Jadi nggak asik lagi. Nah, itu kenapa prankster sekarang mesti disetting. Mereka harus ada konten, Bung. Mereka harus ada konten. Jikalau mereka nggak dapat konten yang no setting, mereka harus disetting di situ. Karena harus konten. Konten ini harus ada, Bung. Biar algoritmanya berjalan terus gitu. Iya.
this is business gitu. Nah, ketika mereka nggak punya konten, mereka nggak jalankan bisnisnya. Nah, satu lagi bro, kenapa sih konten-konten yang orang bilang pemersatu bangsa lah? Ya, pemersatu bangsa. Bahasa gitu ya, ya. itu kenapa cepat booming, tapi konten-konten yang edukasi nggak bisa jalan. Nah, selain dari pemersatu bangsa ya konten-konten ngeprank gitu. Ya. Itu konten yang nggak berfaedah gitu. Nggak berfaedah. Heeh. Kalau kita kaji dari sisi netizen, memang ada sisi baik, ada sisi buruk. Ketika mereka bilang, lu bikin konten edukasi lah, lu bikin konten inilah, jangan kayak gini, nggak edukasi banget, nggak ada faedahnya gitu. Di sini kita ada dua emosi yang kita mainkan. Yang pertama, kebutuhan orang ini mesti ada humornya. Ketika edukasi terus, kalau ini menurut gua ya, silakan ada pendapat lain. Kalau ada pendapat lain itu ini hanya opini. Ini nggak absah, nggak melalui sebuah riset juga. Kalau menurut gua, hiburan sama edukasi itu beda ranah sih menurut gua. Nah, pertanyaan lu seperti kenapa sih konten-konten seperti yang Pahadada booming banget gitu. Pemersatu bangsa booming banget. Kenapa edukasi nggak ada support? Gue nggak bilang edukasi nggak ada support, gue nggak bilang kayak gitu. Kenapa? Yang pertama, kita lihat di era zaman sekarang di TikTok itu para dokter, para dosen, para perawat yang benar-benar memberikan edukasi di dalam itu, mereka juga naik. Ada salah satu kreator yang memberikan beberapa pengetahuan ilmiah, pengetahuan seputar dunia kita dan seputar hal-hal unik lainnya yang ada di dunia. Mereka juga booming. Nah, di sini gue menilai konten edukasi pun juga ada masanya. Permasalahannya adalah di sini bagaimana konten edukasi mencari masanya sendiri. Karena setiap konten itu pasti ada masanya. Contoh, konten yang mengendalikan para bocil-bocil yang untuk bisa subscribe ini, subscribe itu, dan komen ini, komen itu di sebuah konten, itu ada juga. Nah, di edukasi sendiri, bocil pun juga ada yang bakal ikut di dalam sana ketika mereka menyukai siapa orang yang di depan layarnya. Ini adalah sebuah karakter, Bung. Bukan edukasi yang memberikan konten nggak disupport, tapi karakter orang ini kuat atau tidak. Ini adalah ciri-ciri dalam bermain sosial media. Mereka harus punya karakter dulu yang harus ditonjolkan untuk di dalam sosial media. Nah, yang gua tahu lu 2020 itu sempat lagi nggarap film. Ya, benar. Kalau nggak salah judulnya The Last Marjan. Ya, benar. Nah, dampak pandemi ini kerasa banget nggak sama lo? Kerasa, Bung. Kerasa. Yang pertama, gagalnya sebuah produksi klip panjang gue juga itu sebuah penyesalan lah bagi gue. Di saat itu produsernya eksekutif produser ya. Yeah. Eksekutif produser udah danai gue gede banget gitu. Di saat itu gue bersyukur karena di Batu Sangkar nggak ada PSBB. Ya, di Tanah Datar nggak ada PSBB di saat itu. Gue bersyukur banget. Gue pernah bilang ke seluruh talent gue, ke seluruh tim produksi gue dan kru, wah, corona membawa berkah kata gue. Nggak ada sekolah kan waktu itu kan, nggak ada sekolah, nggak ada temu tatap muka di kuliah juga, dan yang anak-anak sekolah ya otomatis talent semuanya bisa diproduktifkan, bisa diproduktifkan di saat itu. Dan gue senang banget. Dan ternyata kesininya juga wah, 1 minggu produksi lancar banget, lancar banget. Nah, minggu selanjutnya itu terhenti banget. Wah, PSBB udah masuk tuh. Iya, di saat PSBB udah masuk. Ya, kalau sebelum puasa kalau nggak salah. Karena kalau gua nggak salah 2 minggu produksi waktu itu yang jalan. Iya, 2 mingguan. 2 mingguan produksi gua di The Last Marjan itu jalan. Ya terhenti memang pandemi banget. Di saat itu drop banget gua tuh, nggak ada project. Emang nggak ada project. Dana donatur gua juga ngilang semua. Ya, karena close pick kan. TLM close pick banget waktu itu. Ya udah, dihentikan. Mau dilanjutin nih project, tapi ya adalah masalah internalnya nggak bisa gue sebutin satu persatu gitu. Ada harapan nggak kalau untuk The Last Marjan diproduksi ulang? Ada lah itu film panjang yang gue idam-idamkan, cuman mungkin kemungkinan ya skripnya bakalan gue rubah dikit, dan ini judulnya juga gue bakalan rubah banyak gitu. Kalau judul lu rubah berarti
produksi film baru dong. Produksi film baru, skripnya skrip lama. Kenapa nggak pakai judul The Last Marjan lagi? Ya kalau Marjannya mau bersedia mau donasi ke gua seutuhnya, gua bakal produksi The Last Marjan. Memang harus The Last Marjan namanya. Karena Marjan sendiri yang donasiin ke gua. Yang sponsorin film gua memang Marjan sendiri. Ya udah, kita babat The Last Marjan. Berarti The Last Marjan udah close nih. Udah close pick. Udah close. Gua nggak Berarti nggak bisa diangkat lagi. Enggak. Oke bro. Sekarang karya terbaru lo apa lagi nih? Ada beberapa sih, gue di main juga sekarang lagi bikin Melo Project juga sama teman-teman. Itu udah dirilis 2 film, 2 Jiwa sama Cintaku Berlabuh di Ranah Minang. Itu terakhir Cintaku Berlabuh di Ranah Minang. Diapresiasi juga itu film sama prokabar.com, milaniaisme.com. Itu koran-koran besar lah di Sumatera Barat. Ya, yang herannya gue di Tanah Datar nggak ada itu loh. Nggak. Ini karya anak Tanah Datar loh. Mana sih gitu? Di film itu gua tonton video film lu dua-duanya. Itu aktornya Ogi, yang artisnya Meli, dua-duanya juga artis itu. Iya, berarti Melo Project ini bisa disimpulkan Meli Ogi. Oh, nggak bisa. Itu cuma penamaan. Melo sendiri asalnya dari kata melodrama. Melodrama. Kenapa nggak ada huruf W-nya? Karena itu ya keren ya gitu. Kayak melo, kalau dipakai melo, orang bisa artiin ini loh. Melo, Meli, Ogi gitu. Iya, gua mikirnya penamaan kayak gitu. Apa lu nggak takut dipandang orang hanya numpang pamer kepada 2 orang artis lu? Wah, kagak. Gua juga punya follower kok. Follower gue juga banyak, Bung. Yakin. Berapa selisih follower lu dengan 400.000. Si Ogi 500.000. Gua 180.000. Ya, nah, gitu. Ya karena gua tahu gitu. Ogi punya followers di TikTok 500 ribuan. Iya. Ya kan? Ya. Nah, untuk Meli itu punya follower di Instagram 21.000 sekarang, bro. Iya, 1.000. Lu di Instagram berapa? 5.000. Aduh, malu ya. Tapi memang benar, Bu. Follower ini sangat berpengaruh. Tapi di beberapa sisi, lo harus lihat dulu nih. Bukan yang nampak dari luarnya ada aja nih. Atau disitulah keahlian dan kepiawaian sutradara untuk ngambil mana nih talent yang paling bisa untuk ngangkat. Iya, tapi ada alasannya juga, Bu. Ada alasannya. Alasannya juga. apa, bro? Karena Gini. cantik. Gini, bukan. Bukan gitu. Maksudnya gini, Bung. Kalau seandainya nih ya, artis tanpa director juga nonsense, Bung. Tapi di sini ada take and give, Bung. Gua jual tanpa mereka. Gua jual follower mereka. Dan apa yang mereka dapetin? Mereka dapetin apa yang gua yang punya gitu. Gua nggak punya follower mereka, tapi mereka juga nggak punya apa yang gua punya gitu. Contoh, misalkan tanpa gua sih mereka juga bisa sebagai cari sutradara lain, juga bisa. Pertanyaannya adalah sutradara mana yang mau merintis bareng mereka gitu, dengan di Melo Project tanpa ada bayaran sedikit pun. Contoh, misalkan gua pernah syuting ya misalkan ya, budgetnya itu luar biasa gede gitu. Karena ini adalah menyandang nama dari sebuah sutradara. Ketika gue udah posisiin diri gue sebagai sutradara seperti itu, gue harus menerima budget yang sesuai dengan kemampuan gue. Karena ini adalah ilmu, Bung. Yang gue jual itu adalah soft skill gue di sini. Jadi Melo Project itu emang karya lu berarti? Iya, ini ya punya gue. Bukan punya gue sendiri, tapi punya tim gue gitu. Dan ikonnya yang seperti gue bilang tadi, di setiap platform, di setiap media sosial, kita harus ada karakter, Bung. Nah, karakter yang gue tanamin di Melo Project adalah Meli sama Ogi gitu. Itu nggak terlalu berisiko loh untuk masang brand atau label dengan 2 karakter Meli Ogi, ya kan? Di saat Meli dan Ogi udah beda daerah,
Ya namanya Meli bisa otomatis dia tamat kuliah bisa kerja setelah itu gitu kan. Kayak dulu lu punya talent yang Shirley. Oh iya. Sekarang udah kerja di BRI, Ya, jadi benar. susah buat ngekonten bareng lagi, bikin project bareng lagi. Apa nggak menjadi batu sandungan nantinya di saat Memel atau di saat Ogi udah beda daerah, otomatis projectnya nggak jalan lagi dong. Tergantung sih Bung, tergantung. Sebuah keputusan yang kita ambil itu pasti ada risikonya Bung, baik atau buruknya pasti ada. Ketika gua bangun Kabut Abang, gua udah tahu risikonya. Ini banyak orang Bung, Kabut Abang yang generasi pertama itu 40 orang lebih. Ini sebuah risiko yang gua ambil. Ini manusia, cara ngendaliinnya ini bakalan susah. 1 detik aja gua salah, orang ini pasti bakalan kabur. Nah, satu lagi gua pengen nanya, ini cerita Kabut Abang gimana nih? Rehat dulu lah. Ini boleh ngerokok gak sih? Ya boleh. Ya udah, gua ngerokok dulu biar enak nih. Biar enak. Jadi Kabut Abang stuck dulu, istirahat dulu. Bukan istirahat. Ya namanya Kabau juga butuh tidur. Udah lama dia begadang siang malam kan. Ya gua mau rehat dulu. Istilahnya gua kenapa gua bikin Melo Project itu ya karena gua di sini gua mau bangun lagi vibe positif. Karena sebelumnya gue nemuin sebuah vibe negatif yang bikin gue di benak gue nih ya, gue nggak punya teman. Dalam kamus gue nggak pernah ada namanya teman lagi. Ya kenapa? Ya karena ada permasalahan dulunya di Kabut Abang yang bikin gue di saat gue senang, di saat gue banyak project, mereka dekat semua Bung. Di saat gue jatuh sejatuh-jatuhnya, mereka nggak ada buat gue. Ini teman apa gitu. Hingga di saat itu gue berpikir, ini kok gue nggak ada teman ya. Di sini teman-teman gue yang di saat gue senang mana? Kok di saat gue susah nggak ada yang rangkul gue, nggak ada yang nyelamatin gue. Di situ gue udah hapus apa yang namanya teman. Yang ada di benak gue itu adalah keluarga. Yang namanya keluarga, mereka nggak bakal ninggalin kita Bang. Gitu. Dalam kamus gue nggak ada teman gitu. Sekarang yang ada adalah rekan bisnis sama keluarga. Yang namanya keluarga mana dia yang senang sama susah sama gue gitu. Nah dari beberapa generasi yang gue temuin, mereka itu cuma singgah Bang. Gitu. Separah itu kah sampai lu bilang nggak ada teman? Iya parah banget. Rasanya itu di hati Bang. Gue pernah drop banget gue. Di saat itu sebelumnya gue punya banyak project, punya ini, punya itu, aduh. Dan di situ gue ngerasa di atas sampai gue lupa diri bagaimana gue merintis di awal gitu. Dan gue nggak upgrade di saat itu. Gue nge-stuck di situ. Nge-stucknya karena asumsi gue, teman-teman gue banyak, teman-teman gue punya skill, sedangkan gue yang punya skill pun mestinya harus di-upgrade, tapi nggak gue upgrade. Di saat itu gue udah sombong sama skill gue udah punya banyak orang, gue udah punya sebuah komunitas yang gede, gue udah banyak endorsan di saat itu, dan gue udah lupa diri bagaimana gue merintis dari awal gitu. Dan gue disadarkan oleh adik gue yang waktu itu balik dari MIC Picture. Dia berhenti buat nyelamatin gue itu Bang, lu nggak boleh berhenti gitu. Kalau nggak salah ada lo balik masih pertengahan 2020. Iya, masih pertengahan 2020. Berarti ending bukan. Titik-titik terparah lu berarti di saat endingnya The Last Marjan. Ya, benar banget. Di situ gue jatuh sejatuh-jatuhnya. Gue ditinggalin yang namanya teman, gue ditinggalin yang namanya sahabat. Kalau gue bilang itu sahabat dulunya. Tapi nyatanya nggak ada yang namanya sahabat. Kalau bagi gua ya terserah mau orang nilai gua gimana, terserah bagi orang ada sahabat atau ada teman itu beda persepsi aja. Menurut gua nggak ada teman. Kalau bagi gua yang ada itu adalah keluarga. Kalau mereka mau susah senang sama gua, itu adalah keluarga gua. Mereka yang nyelamatin hidup gua gitu. Di saat gua jatuh, mereka ada buat gua, mereka rangkul gua hingga naik lagi sekarang. Kayak sekarang gua naik lagi dari masa keturunan, dari masa turunnya nama gua di saat itu. Dan sekarang gua naik lagi, najak lagi bareng keluarga gua.
Siapa keluarga gua? Nggak harus yang kandung, nggak harus adik gua yang memang benar satu bapak satu ibu, tapi keluarga gua adalah keluarga yang ngerangkul gua di saat susah senang. Itu menurut gua. Oke, bro, sekali lagi gue ucapin terima kasih sama lu. Iya. Udah hadir di Temu Tamu. Tapi gue minta satu, selaku lu sutradara dari Melo Project, gue minta lu bisa hadirkan di Temu Tamu Siapa Meli? Ogi dan Meli. Ogi ya. Kedua-duanya. Gue pengen dua ikon itu, dua karakter itu bisa hadir di Temu Tamu. Boleh. Ntar gua jadwalin mereka dah. Janji ya? Ya, janji gua. Janji ya? Janji gua. Makasih. Buat lu.